Oke, siap-siap ya, karena dunia Web3 sebentar lagi bakal jadi saksi sesuatu yang luar biasa. Ini bukan cuma update biasa, ini adalah sebuah momen peluncuran kolosal yang udah disiapin bertahun-tahun. Jadi, ayo kita kupas bareng-bareng 7 pembaruan raksasa dari Interlink yang bisa mengubah semuanya. Coba dibayangin, Interlink itu kayak sebuah kapal super besar. Bertahun-tahun kapal ini dibangun, dirakit, setiap mur dan bautnya disempurnain. Dan sekarang, kapal itu berdiri megah, siap memulai pelayaran akbarnya. Metafora ini penting banget, karena kita nggak lagi ngomongin perahu kecil, tapi sebuah ekspedisi raksasa. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Di balik layar, tim Interlink itu lagi kerja mati-matian. Kutipan ini jadi bukti nyata seberapa besar tekanan yang mereka hadapi. Ini adalah momen pertaruhan terbesar mereka, di mana setiap detik itu nentuin masa depan proyek ini. Benar-benar make it or break it. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Biasanya kan, perusahaan teknologi itu rilis pembaharuan satu-satu, pelan-pelan. Tapi Interlink, wah, mereka milih jalan yang beda banget, jalan yang jauh lebih berani. Mereka meluncurkan semuanya sekaligus dalam satu gelombang raksasa. Yup, bener banget. 7. Bukan 1, bukan 2, tapi 7 pembaruan besar dilepas barengan. Dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh. Ini tuh 7 pilar perubahan fundamental. Mulai dari struktur organisasinya sampai arsitektur ekonomi yang sama sekali baru. Skala segede ini bukan lagi soal ambisi. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling dasar. Fondasinya, 3 pembaruan pertama ini tuh ibarat mengubah sebuah komunitas yang tadinya seru-seruan jadi sebuah institusi yang kokoh dengan gedung pencakar langit. Tujuannya jelas, buat membangun kepercayaan dan struktur jangka panjang. Coba lihat deh urutannya, cerdas banget. Pertama, mereka beresin dulu semua pekerjaan lama lewat versi 4.0.5. Anggap aja ini sentuhan cat terakhir di kapal. Kedua, mereka umumkan siapa kaptennya. Dewan Yayasan, biar jelas siapa yang pegang kemudi. Dan terakhir, mereka bentangin peta pelayarannya buat 5 tahun ke depan. Strateginya matang banget. Jadi, pesan yang mau mereka sampaikan itu super jelas. Masa main-main dan eksperimen udah selesai. Interlink bukan lagi sekedar ide keren di garasi, mereka ini lagi benar-benar membangun sebuah kota digital, sebuah ekosistem yang siap dipakai jutaan orang di dunia nyata. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang waktunya nyalain mesin. Nah, bagian kedua ini nih, momen ajaibnya. Disinilah barisan kode yang rumit itu diubah jadi infrastruktur yang hidup, yang bernapas, dan siap diuji coba di dunia nyata. Progresinya tuh kelihatan banget. Dimulai dari versi 5.0, semacam sistem operasi baru yang jauh lebih canggih. Terus, mereka luncurin testnet. Ini kayak simulator penerbangan buat ngetes segala kemungkinan. Dan puncaknya, private mainnet diaktifkan. Mesin kapalnya udah nyala, jaringannya udah jalan, walaupun untuk saat ini aksesnya masih terbatas. Nah, ini dia titik baliknya. Banyak banget loh proyek Web3 yang selamanya kejebak di dunia konsep. Cuma jadi wacana aja. Tapi langkah ini adalah jembatan yang dibangun Interlink buat menyeberang dari dunia ide-ide abstrak ke dunia implementasi yang nyata, yang bisa kita sentuh. Fondasi udah ada, mesin udah panas. Sekarang kita sampai di pembaruan ke-7. Ini yang paling penting, yang paling krusial. Anggap aja ini harta karun yang dibawa di dalam kapal. Sesuatu yang saking revolusionernya bisa jadi bakal mengubah peta industri Web3 selamanya. Maksudnya apa sih? Gini deh gampangnya. Bayangin, nilai sebuah aset digital itu nggak lagi naik turun gara-gara rumor atau tweet orang terkenal, tapi karena seberapa banyak orang beneran pakai itu buat beli kopi, bayar tagihan, atau transaksi lainnya. Nilainya itu diikat ke penggunaan nyata, bukan spekulasi. Nah, di sini nih momen ahanya. Coba bandingin. Di satu sisi ada model lama yang kayak roller coaster, nilainya naik turun gila-gilaan karena sentimen pasar. Di sisi lain, Interlink nawarin sebuah jalan raya yang mulus. Nilainya dibangun di atas fondasi kegunaan. Semakin banyak mobil yang lewat di jalan itu, ya semakin berharga jalan itu. Simple kan? Kalau model ini beneran berhasil, dampaknya itu bisa kayak gempa bumi di dunia Web3. Ini bukan lagi sekedar pembaruan biasa. Ini adalah sebuah cetak biru. Sebuah blueprint buat masa depan. Sebuah pergeseran besar dari ekonomi yang mirip kasino, penuh spekulasi, ke arah ekonomi real yang basisnya adalah kegunaan. Sekarang, ayo kita sambungin semua kepingan puzzle ini.
Ketujuh pembaruan ini, kalau kita lihat bareng-bareng, ini bukan sekedar inovasi. Ini adalah sebuah transformasi total. Kita lagi nonton proses kelahiran kembali Interlink, jadi jauh lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih siap dari sebelumnya. Pergeseran paradigmanya kelihatan jelas banget. Dari sebuah eksperimen menjadi infrastruktur global. Dari sebuah komunitas menjadi institusi yang formal. Dari sebuah konsep menjadi sistem yang beneran hidup dan berfungsi. Dan yang paling penting, dari ekonomi berbasis spekulasi menjadi ekonomi dunia nyata. Dan akhirnya, kita kembali lagi ke pelabuhan. Kapal itu sekarang udah sempurna. Kepemimpinannya jelas, petanya detail, Mesirnya udah diuji, dan bawa muatan yang revolusioner. Semua sistem udah sinkron. Pelayaran Akbar, Interlink, akan segera dimulai. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan simpel buat kalian semua. Kapal ini akan segera berlayar. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian hanya akan jadi penonton di dermaga ngelambain tangan? Atau kalian siap buat naik dan menjadi bagian dari sejarah? Pilihan ada di tangan kalian.